れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan juga menjelaskan mengenai spoiler atau bocoran terbaru dari manga Bokuotam Tokyo Revengers, yaitu chapter 263. Oh iya, semua bocoran kali ini bersumber langsung dari 4 panel manga yang sudah banyak beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Namun seperti biasa, karena bocoran ini bentuknya masih raw, maka tidak ada satupun teks ataupun dialog yang dimunculkan dalam semua panel manganya. Oleh karena itu masih ada kemungkinan perbedaan arti dari semua dialog yang dilakukan oleh setiap karakternya. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya semua maknanya tidak akan jauh berbeda. So, bagi kalian yang penasaran mengenai poin-poin cerita apa saja yang ada di dalam chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari bocoran yang pertama. Pada awal chapter, kita pun langsung dikejutkan dengan sebuah panel manga yang membahas mengenai flashback atau kisah masa lalu dari satu-satunya karakter paling kuat yang ada di dalam manga Bokuotam ini. Siapa lagi kalau bukan Maiki alias Sano Manjiro. Di mana pada potongan panel manga yang sudah kami tampilkan di layar itu, terlihat sosok Maiki ketika dirinya masih sangat kecil. Kami yakin kalian semua pasti penasaran dengan siapa sebenarnya orang tua dari Maiki ini. Karena memang faktanya, sejak chapter pertama sampai dengan chapter 262 kemarin, kita sama sekali belum pernah diperlihatkan sosok dari ayah dan juga ibu dari Maiki. Satu-satunya anggota keluarga dari Maiki yang sudah diperlihatkan dengan jelas hanyalah kakeknya saja yang bernama Kakek Mansaku. Nah, beruntungnya semua rasa penasaran kita tersebut pada akhirnya langsung dijawab oleh Ken Wakui pada chapter 263. Di mana pada panel selanjutnya terlihat penampilan dari ayah kandung Maiki, yaitu Mr. Manjiro Senior. Entah ini sebuah kebetulan atau bukan, namun jika kita perhatikan baik-baik, ayah dari Maiki itu sangat mirip sekali dengan Hanagaki Takemichi. Tidak heran jika selama ini Maiki selalu merasa tenang dan juga nyaman ketika berada di samping Takemichi. Ternyata keceriaan yang digambarkan oleh Takemichi mampu mengingatkan kembali Maiki kepada sosok dari ayah kandungnya. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran yang kedua, di mana pada momen ini giliran ibu dari Maiki yang pada akhirnya diperlihatkan. Namun sayangnya wajah atau kepalanya masih ditutupi, jadi kita tidak tahu seperti apa bentuk wajah dari ibunya. Yang jelas di momen ini Maiki tampak sedang berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang dirawat. Oh iya, buat kalian yang lupa ataupun belum tahu, sebenarnya penyebab kematian dari ayah dan ibu Maiki sudah pernah diceritakan dengan jelas di dalam karakter book Tokyo Revengers volume ketiga. Di mana pada buku ini disampaikan bahwa penyebab kematian dari ayah Maiki adalah karena kecelakaan. Sedangkan penyebab dari kematian ibunya adalah karena mengidap suatu penyakit keras yang tidak dapat disembuhkan. Jadi kemungkinan besar momen ini terjadi tepat ketika Maiki baru berusia 5-6 tahun. Atau sebelum tragedi berdarah antara Maiki dan Sanzu terjadi. Selanjutnya kita masuk ke bocoran panel manga yang ketiga, di mana pada momen ini sebuah plot twist gila kembali terjadi. Entah apa yang terjadi sebelumnya, kita bisa melihat Harucho Sanzu dan juga Keisuke Baji versi remaja. Atau simpelnya ini adalah Baji dan Harucho Sanzu ketika mereka berdua sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama. Hal ini dapat kita buktikan melalui bocoran panel manga selanjutnya, di mana pada momen ini giliran Maiki dan Drakenlah yang muncul, tepat setelah kehadiran dari Sanzu dan juga Baji. Wow, gila banget ya. Menurut kami, ini adalah ingatan asli dari Maiki di garis waktu original, di mana pada masa lalu ini Harucho Sanzu, Baji, Maiki dan juga Draken masih berteman dengan sangat akrab sekali. Walaupun pada saat itu mulut dari Sanzu sudah dirobek oleh Sano Manjiro. Oh iya, kira-kira ada yang masih ingat dengan video Jisan yang ini nggak? Dimana pada akhir video itu kami sempat menyampaikan, yaitu bagaimana jika ternyata Sanzu ataupun Takemichi adalah salah satu pendiri Toman yang asli. Jika sampai benar itu terjadi, maka kedua panel ini dapat menjelaskan sebuah teori besar tersebut. Namun kali ini Oji-san gak akan bahas hal itu secara detail dulu ya, karena masih ada satu poin bocoran lain yang tidak kalah menariknya. Di mana pada panel ini terlihat bahwa ada seorang bayi kecil yang nampak sedang bermain dengan Maiki. Padahal di dalam manganya Maiki tidak memiliki adik laki-laki. Satu-satunya adik yang dimiliki oleh Maiki hanyalah Emma Sano saja.
Bagaimana jika ternyata adik laki-laki itu adalah Takemichi? Jika sampai itu terjadi, maka hal itu dapat menjelaskan mengenai kemiripan antara Takemichi dan juga Mr. Manjiro Senior. Menarik banget ya? Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua isi cerita versi lengkapnya, kita masih harus menunggu sampai manga ini terbit secara resmi pada hari Selasa nanti. Oh iya, selain semua bocoran di atas, sebenarnya masih ada satu hal lain lagi yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan. Yaitu tentang official arts dari Ken Wakui yang sudah pernah dia posting pada 2 bulan yang lalu. Dimana pada momen ini, nampak 2 orang pasangan bersaudara, yaitu Souta dan Naoya Kawata serta Ran dan juga Rindo Itani, yang secara kebetulan berendam air panas di satu kolam pemandian yang sama. Namun jika kita perhatikan di belakang mereka, terdapat sebuah gambar lukisan yang sangat menarik sekali. Nama gambar ini adalah Takiya Seime and Skeleton War, atau istilah lainnya adalah The Witch and the Ghost. Sebenarnya kalau mau diceritakan bakalan panjang banget. Oleh karena itu kami akan singkat saja ya inti cerita dari gambar Ken Wakui tersebut. Dimana di dalam legenda aslinya terdapat 2 versi terjemahan dari karya seni itu. Pertama, seorang penyihir melakukan sebuah ritual untuk mengorbankan nyawanya demi mendapatkan kekuatan kegelapan dan membunuh semua orang yang ada di medan tempur, dengan tujuan untuk membalaskan dendam kematian ayahnya karena dikhianati oleh kawannya sendiri ketika sedang berperang. Sedangkan versi yang kedua adalah seorang penyihir yang dapat membangkitkan kekuatan gelap yang ada di dalam dirinya setelah semua pengikutnya mati atau mengorbankan dirinya sendiri ketika sedang berperang demi membalaskan dendam dari kematian ayahnya. Wow, mirip sekali bukan dengan cerita Tokyo Revengers? Versi cerita yang pertama adalah sebuah penggambaran mengenai Sano Manjiro, di mana Mikey tertelan oleh kegelapan di dalam dirinya dan akhirnya mulai mengamuk hingga tidak terkendali. Sedangkan versi cerita yang kedua sangat mirip sekali dengan Hanagaki Takemichi, di mana syarat untuk membangkitkan kekuatan terpendam di dalam diri Takemichi adalah dengan mengorbankan nyawa semua teman-temannya lebih dulu. Atau sederhananya, kekuatan Takemichi baru bisa bangkit setelah ada banyak teman-temannya yang mati di depan matanya. Versi cerita yang pertama sudah terjadi kemarin pada chapter 262, di mana pada chapter itu Mikey pun berhasil ditelan oleh kegelapan dan akhirnya mulai mengamuk. Sekarang kita hanya tinggal menunggu versi cerita yang kedua, yaitu kapan Takemichi akan dibuat menjadi kuat, seperti legenda cerita rakyat dari Takiya Seime. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。